Alhamdulillah, program Titian Barokah paket 8 gratis 1, paket ekonomis 12 hari plus taif. Jadi 8 orang yang berangkat gratis 1 orang. Paket ekonomis booking sekarang, 1 kamar isi 4 orang itu disebut quad, 1 kamar isi 3 orang disebut triple, dan 1 kamar isi 2 orang disebut double. Itu ada harga-harganya guys. Harga tersebut sudah termasuk tiket pesawat, tour leader, mutawif, handling airport, visa umroh, perlengkapan umroh, air zam-zam, city tour, Makkah dan Madinah, makan full board, dan lain-lain. Segera hubungi kita di nomor yang tercantum di sini. Segera hubungi kami agar dapat umroh yang barokah, aman dan terpercaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back, selamat datang lagi di channel Babe Aldo bersama gua Babe Aldo, YouTuber rakyat biasa yang terjual untuk sehat. Dan jangan lupa ngopi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli bi nabi wa alihi. Salam revolusi akhlak, semangat revolusi akhlak. Semoga akhlak kita jadi lebih baik hari ini dibanding kemarin. Panjang umur, perjuangan merdeka, Allahu Akbar. Salam sejahtera bagi seluruh rakyat Indonesia dimanapun kalian berada. Semoga kalian semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tidak kurang suatu apapun. Dan mudah-mudahan kalau ada yang sakit dari kalian itu menjadi sakit penghapus dosa, penambah pahala, sakit yang insya Allah segera disehatkan oleh Allah SWT dalam sehat yang manfaat. Amin ya rabbal alamin. Oke guys, sebelum masuk ke konten jangan lupa kalian cek deskripsi video ya. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Al-Qadhi dan juga ada link untuk pembelian parfum kamu nih parfum Sultan harga merakyat. Dan juga ada nomor admin untuk pendaftaran umroh dan haji. Buat kalian yang pengen beribadah umroh dan haji di Makkah dan Madinah, kalian hubungi admin umroh ya. Dan sudah ada paket regulernya, paket Titian Barokah 8 gratis 1. Oke, sekarang kita masuk ke konten. Masih tentang Miftah yang ini ya. Di sini ada berita Yati Pesek ternyata memendam sakit hati setelah dihina Miftah Maulana. Sampai rumah cuma bisa nangis. Ya, kita lihat videonya itu ya. Ini menyakitkan hati sih ya. Bajing loncat, bajingannya kalau ajak munggah nih. Nah, di sini ya itu bajingannya diajak naik ya. Ini Mbak Yati udah kelihatan kok marah. Udah kelihatan marah. Yes, monggo. Aku kok njero bajingan. Lho niku lagune bajingan loncat niku apa? Oh, lagu dia munggah lapas niku. Ki sampeyan saiki arep nom ning dadi guruku lho. Oh, nggih. Ya itu udah di situ dia. Kalian sampean ini, Anda ini walaupun muda sekarang ini jadi guru gue loh. Ya udah ada di situ tekanan suara dari Ibu Yati Pesek nih. Udah ada untuk mengingatkan Miftah mestinya. Dan di situ sebagai orang yang profesional, seniman luar biasa, mestinya Miftah ini menghargai Bu Yati, mestinya. Cuman memang karakternya begitu ya. Di sini makin diterusin. Nah, aku Kula niku bersyukur Bu Yati elek. Nah ini. Mila dadi sinden. Layu dadi lonte tadi. Astagfirullahaladzim. Nah itu ya, gue jadi ingat tragedi yang Habib sempat nyebut kata itu juga. Dan memang menyebutkan orang yang memang pekerjaannya itu pun jadi masalah. Masih ingat ya? Ya, inisialnya Nikmir. Ya, Nikmirnya ngaku, itu pun jadi masalah. Ini Ibu Yati kesian. Nah, di sini Ibu Yati, aduh. Oh, mboten budenge. saiki kok dadi suarane kaya ngono. Oh, untung Gus. Pripun? Sampeyan kene saiki dadi ora ustad kok ya? Ora ustad. Ora ustad kok ya? Ini kan padha. Ora kiai ya dudu ya. Oh. Ya kan ndelung sumi. Ketemu dalang ya dadi dalang. Ketemu Dek Warseno. Udah. Gua nggak tega sih ngeliat Bu Yati digituin. Kita baca dulu beritanya ya. Kita baca dulu beritanya. Kontroversi pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah berbuntut panjang. Ulah Gus Miftah di kajian yang sempat viral mengolok penjual es, kini merembet hingga kelakuan lawasnya menghina seniman senior Yati Pesek. Dalam video yang viral di media sosial X itu, Miftah tampak mengeluarkan kata-kata mesum dan hinaan kepada Yati Pesek.
Hal tersebut lantas membuat nama Gus Miftah kembali mendapat kecaman. Kini Yati Pesek telah menanggapi video viral yang terjadi 2 tahun silam tersebut. Yati Pesek ternyata telah memendam sakit hati sejak diolok Miftah Maulana kala itu. Hal tersebut diungkapkan oleh Erik Estrada di Instagram Erik Estrada Indonesia pada Jumat 6 Desember 2024. Erik yang menganggap Yati Pesek sebagai sosok ibu sempat bercerita 2 tahun lalu, tepat setelah dihina seorang guru. Yati Pesek 2 tahun lalu dia sudah bercerita, "Le, aku kok duwe guru, waktu aku perform sama dia kok dia kayak menghina ya." Nah. Terus kenapa mbak? Aku loro hati le, aku mengadu karo sopo, aku tekan omamu isoe nangis. Aku cuman bisa nangis itu ya, aku beriso ngadu karo Gusti Allah. Ya Allah. Lantas Erik menegaskan ternyata tuduhan tersebut dimunculkan ke publik. Yati Pesek lantas menceritakan perasaan yang sebenarnya saat itu. Dan sekarang videonya lagi viral. Gak patut seorang Yati Pesek, seorang senior legenda hidup. Dia meniti karir dari nol, dari kecil dia, jelas Erik. Oke. Ini nyeritakan soal Erik ya. Dan ini ada tanggapan Miftah Maulana di bawah. Nanti kita lihat videonya Erik ya. Pendakwa Miftah Maulana Habibur Rahman atau Gus Miftah buka suara soal video percakapannya dengan pelawak senior Yati Pesek yang viral di media sosial. Diketahui video yang dianggap tidak sopan itu belakangan viral meski peristiwanya telah terjadi beberapa tahun yang lalu. Video itu viral lantaran kasus Miftah mengolok-olok penjual es teh saat kajian dan booming dan mendapatkan perhatian publik. Perilaku Miftah mendapat reaksi warga masyarakat sebab latar belakangnya adalah seorang pendakwa. Terkait hal itu Miftah menegaskan bahwa hubungannya dengan Yati Pesek baik-baik saja meski belum berkomunikasi secara langsung. Miftah mengaku akan segera menemui Yati Pesek di kediamannya. Hal itu diungkapkan Miftah dalam sebuah konferensi pers yang digelar di Pondok Pesantren Ora Aji yang ia asuh di Sleman, daerah istimewa Yogyakarta. 6 Desember siang. Video sekian tahun lalu yang kembali diungkit. Insya Allah hubungan saya dengan beliau baik. Setelah video viral belum bertemu, tapi saya sudah berkomunikasi lewat abah saya yang ada di Sragen, dan saya setelah ini insya Allah akan bersilaturahmi dengan beliau, ungkap Miftah dilansir YouTube Tribun News. Miftah pun mengaku tak bisa berbuat apa-apa jika video itu kembali viral. Kalau toh kemudian itu diambil dan diviralkan kembali, saya bisa berbuat apa? Artinya memang orang baik pasti punya masa lalu, orang jelek saya yakini pasti punya masa depan, jelas Miftah. Ya bagus, alhamdulillah jadi lebih lembut sekarang ya setelah kejadian ini. Kita lihat dulu deh videonya Mas Erik ini ya. Kita lihat videonya Mas Erik. Bismillahirrahmanirrahim. Oh bentar. Oke. Saya akan bicara karena gini. Menurut saya ada seorang seniman yang menurut saya itu seorang ibu saya sendiri, yaitu adalah Yati Pesek. Ada salah satu video 2 tahun yang lalu itu dia udah cerita. Le, aku pas duwe guru, waktu aku perform sama dia itu kok dia kayak menghina ya gitu. Terus saya kalau manggil dia tuh kalau nggak mami mbak. Terus kenapa mbak? Aku loro hati le. Aku pengen ngadu mbek sapa, aku tekan rumah. Aku mau kesini nangis, aku kurung ngadune karo Gusti Allah. Itu cerita ya, kalian nggak tahu bahasa Jawa. Aku nggak tahu mau ngadu sama siapa, ngadu sama Allah. Aku bisa ya cuma nangis karena dihina tadi sama Miftah ini. Memang songo. Mudah-mudahan jadi tobatnya Miftah. Mudah-mudahan. Dan sekarang videonya lagi viral. Nggak patut seorang Yati Pesek, seorang senior dan menurut saya legenda hidup. Dia meniti karir dari nol, dari kecil dia itu. Terus dia voice note saya tuh kayak gini. Ya, ini jadi aku nggak niat untuk ini. Aku untuk biar terkenal, nggak butuh aku, nggak butuh. Cuma ini buat pelajaran aja khususnya para siapapun, entah itu seniman, entah itu pemuka agama, kalau ngejok komedi, belajar sama orang yang paham komedi. Iya, jadi ngejokes itu jangan ngehina, jangan mainin agama. Ya, ini ya ada nih satu komika yang gue enak banget gitu ya. Coki itu.
Tapi sehina-hinanya Coki gitu nggak pernah ngehina sampai orang miskin dihina begitu atau apa ya. Tapi dia ngehina agama itu juga sama ngegemesin gitu. Dia jokes yang lain gitu. Bener Mas Erik, bener. Lanjut. Ning aku meneng bae pakai tangjan iku hatiku yo loro banget. Aku diem aja, tapi sebenarnya hatiku tuh sakit banget kata Bu Yati nih ya. Wong aku kecil dadi seniman nganti tekan tuwa. Nah, gue nih dari kecil jadi seniman sampai tua begini. Iku njogo budayaku ki tenanan, Ger. Aku ini jaga budaya, gue nih jaga budaya, gue ini bener-bener nak gitu. Ora meng asal-asalan. Bukan cuma asal-asalan. Aku ning endi wae kaya tetep nganggo budi pekerti tata krama sing becik. Gue di mana aja selalu pakai budi pekerti, tata krama yang bener, yang bagus. Engko aku karo Miftah diunekke kaya ngono. Tapi sama Miftah kenapa gue dikatain kayak gitu? Diunekke bajingan, diunekke luntri. Dikatain bajingan, dikatain itu ya. Allah. Salahku apa? Salah gue apa? Aku jadan ning kono ki Ya aku ora Allah. tau lho dibayar ngono ki. Aku ora njaluk bayar. Wong aku Nggak pernah dibayar. Ilmu. Ngono lho. Ternyata sebulane kaya ngono. Aku minta Ya empet Allah. wae nak eri. Ming meneng wae lagi ndelalah kok embu sapa kok duwe videone kok ngono njur malah di share ke sisan dadi. Ya, semoga-moga padha selamat bagas waras sehat kabeh Amin. ya. Ya Allah. Teruskan seni budaya kita ya nak Erik ya. Ibune itu ngake bagas waras sehat kuat nak. Amin. Amin. Dia masih ngedoain loh. Terenyuh anjir. Terenyuh. Ya Allah. Jujur aku ki loro hati banget ketika seorang jadi pesek gitu kan, aku loro banget sumpah. Sama Mas. Buat sampean nih Mas Miftah, ayo silaturahmi, minta maaf. Yang kamu gitu kan gini, kadang kita ngejok kalau aku ada perform off air ataupun on air, itu aku selalu minta maaf sama orang yang maksudnya keluargaku selalu mendidik aku, mempunyai guru itu maksudnya Agung Bakar selalu mengajarkan hati-hati karo lambemu. Wong Jawa yang ngomong gak hati-hati ning lati. Aku hormat banget karo sampean utusan khusus negara. Tapi kayak gini kan maksudnya yang kena itu berdampak itu adalah apa sih? Berdampak tuh kayak ketika viral sekarang anak kecil semuanya tuh pegangnya handphone. Ketika sampean mengatakan nggak ada jok komedi. Gus Dur pernah menulis kalau nggak salah ya, jok komedi yang bagus itu adalah yang tidak menyakiti orang lain. Jadi tolong banget, ini saya nggak berharap mau ketemu sama Gus Miftah, enggak. Bukannya saya benci, saya nggak butuh maksudnya. Kalaupun di sini ada saudaranya, followernya, tolong sampaikan ke beliau, minta maaf sama seorang legend lah Yati Pesek. Udah gue dapat videonya sampai segitu guys. Ya jadi keren Mas Erik. Gue terenyuh banget dengar suara Ibu Yati Pesek ini yang sampai seperti itu ya. Tapi beliau masih menjaga gitu, masih mendoakan semuanya. Jadi Miftah yang udahlah gue nggak tahu lagi deh. Mudah-mudahan jadi baiknya Miftah deh ya. Ya Gus, iya dah, lu datang dah minta maaf gitu. Lu nih umur jauh anjir. Iya jauh lu umur lu sama Bu Yati Pesek ini jauh gitu. Jaga akhlak gitu, tapi susah juga mau bilangin akhlak sama yang udah ustad ya, udah terkenal. Bayarannya berapa ya? 75 juta, susah dibilangin berarti ya. Ya. Aduh, udahlah gitu aja guys ya. Gua Babel minta maaf kalau ada salah, sampai jumpa di konten gua berikutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah wallahu walinayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Guys, jangan lupa dicek deskripsi ya. Di situ ada admin untuk pembelian baju koko Alkoti, ada link untuk pembelian parfum Kamuni, dan juga ada admin untuk pendaftaran umroh dan haji.
Sudah ada paket titian umroh ya, paket umroh titian barokah 8 gratis 1. Cek sekarang. Alkodi kembali hadir. Baju koko kesayangan Anda kini sudah tersedia kembali. Untuk pemesanan hubungi nomor di atas. Dengan desain yang semakin modern dan bahan yang semakin nyaman. Alkodi siap menemani ibadah dan aktivitas sehari-hari Anda. Dapatkan koleksi terbaru Alkodi sekarang juga.